agama. Jadi nggak ada agama Syafi'i, misalnya agama Maliki, enggak. Madhab itu adalah bagian dari perkara yang sangat penting dalam agama Islam. Dan itu sangat darurat, sangat penting umat Islam untuk juga mengikutinya. Karena nggak mungkin seseorang memahami nas dengan sendirinya tanpa bimbingan para ulama. Madhab inilah yang memudahkan seseorang untuk mengamalkan isi dari teks-teks ayat dan hadis. Itu madhab. Namun harus dipahami bahwa tidak harus orang misalnya kamu harus wajib Syafi'i terus A sampai Z. Sampai ada pertanyaan, Ustaz, benar nggak kalau ngikuti Syafi'i harus diulang dari awal wudunya harus Syafi'i terus? Enggak, sama sekali, ya. Karena kalau seandainya madhab itu bagian agama yang harus dipegang satu-satunya, nggak boleh memilih madhab yang lain, maka ntar ada nggak ada lagi madhab-madhab yang lain. Bahkan di internal madhab Imam Syafi'i sendiri punya qaul, ya, dua qaul qadim, ya, saat di Baghdad, Irak. Ada qaulul jadid saat di Mesir. Imam Syafi'i sendiri meralat sendiri. Ya, ini kan menunjukkan bahwasanya fikih sendiri adalah bagian dari ijtihad, hasil ijtihad memahami sebuah nas. Jadi seseorang tidak diwajibkan mengambil satu madhab, tapi bagi orang awam boleh-boleh saja mengikuti satu madhab, tapi dengan syarat mengikuti rambu-rambunya. Apa rambu-rambunya? Di antaranya tidak boleh seseorang tetap kekeh berpegang pada madhab itu, padahal jelas-jelas menyelisih ada hadis yang lebih sahih. Padahal ulama madhab sendiri mengatakan in sahhal hadits fahuwa madhabi. Kalau seandainya ada hadis sahih, itulah madhab saya. Banyak sekali. Kata Imam Malik, perkataan seseorang boleh diambil, ya, boleh tidak diambil kecuali yang memiliki sahibu hadil qabr, yang memiliki kuburan ini, atau yang ada di kuburan ini, itu Rasulullah SAW. Bahkan ulama di dalam kalam-kalamnya, di dalam qaulnya pun sudah mengatakan seperti itu. Jadi kita tidak diwajibkan hanya memilih satu saja. Silahkan memilih, toh kita harus mengikuti rambu-rambunya, ya. Nggak boleh misalnya ini sudah hadis sahih, ini jelas nggak sahih, tetap kekeh nggak asal sudah terlanjur, tidak seperti itu. Wallahu alam, ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di lain kali kita akan membahas lebih detail lagi. Wallahu alam.